Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang 10 dosa orang tua terhadap anak menurut agama Islam. Seperti kita ketahui sahabat, ada sebuah pepatah mengatakan apabila anak durhaka maka orang tua durjana. Nah seperti itu sahabat. Namun sebelum kami membahas nih apa saja dari 10 dosa orang tua terhadap anaknya nih, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja atas dukungan kalian channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga menjadi channel yang bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Seperti kita ketahui sahabat, apabila berbakti bukanlah sifat yang muncul begitu saja tanpa pengajaran yang tulus dari orang tua kepada anak. Sebelum memvonis anak durhaka, cobalah periksa diri sendiri, apakah orang tua durhaka atau durjana hingga berbuat dosa terhadap anak. Karena kan di dalam ajaran Islam, orang tua haruslah menyayangi anak dan menjadi sekolah bagi anak-anak tercinta agar anak-anak menjadi anak yang solih-solihah. Malahan di dalam beberapa keterangan sahabat, di dalam ajaran Islam, kita sebagai orang tua haruslah berbuat adil kepada anak kita, yaitu wa'dilu baina auladikum, diperintahkan untuk adil kepada anak-anak kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadis tentang orang tua yang menelantarkan anaknya. Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Orang tua tidak boleh memperlakukan anak seenaknya saja, begitu pula sebaliknya. Menjadi orang tua adalah pelanggan seumur hidup. Segala kebutuhan anak mulai dari akidah, kasih sayang, spiritual, makanan, pendidikan, dan lain sebagainya merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah oleh karena itu sahabat, memanglah sebagai orang tua sangat penting untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apabila sahabat sebagai orang tua nih ingin mempunyai anak yang solih, maka orang tuanya harus solih terlebih dahulu. Nah seperti itu sahabat. Lalu apa saja sih 10 dosa orang tua kepada anak? Berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2025 versi Dunia Muslim. Yang pertama, suka mencaci maki. Marah merupakan salah satu emosi dasar manusia. Memang semua orang bisa marah sahabat, baik anak-anak, orang tua, baik orang kaya, orang miskin, orang biasa, sampai orang berilmu. Sama seperti halnya senang, jijik, sedih, ataupun cemas. Nah emosi marah barangkali tidak terhindarkan. Siapapun bisa mengalami marah. Namun sebagai manusia yang mempunyai akal dan selanjutnya diberi kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu, maka harus bisa menahan amarahnya tersebut. Seperti dikutip dari Psikologi Today, seseorang yang mudah tersulut kemarahan dapat merusak hubungan hingga kesehatan fisik dalam jangka panjang. Jika orang tua sedang emosi, maka jauhkan diri dari anak. Hal tersebut dapat membuat keregangan hubungan anak dan orang tua. Jangan jadikan anak menjadi korban akibat pelampiasan emosi yang tidak terkontrol. Kurang dari 5 detik mengeluarkan kata-kata kasar, namun efeknya bisa seumur hidup sahabat, dikarenakan termasuk traumatis pada anak. Oleh karena itu bagi sahabat semua yang mempunyai anak nih, tolonglah ucapan dijaga, apalagi tangan dijaga. Jangan sampai memukul anak, jangan sampai ucapan menyakiti anak sahabat. Selanjutnya nomor 2, menghina anak. Nah ini merupakan poin kedua sahabat dari 10 dosa orang tua kepada anaknya. Menghina anak di depan kenalannya juga merupakan dosa orang tua terhadap buah hatinya. Mungkin nih orang tua berniat agar anaknya merasa kapok untuk tidak berbuat salah, tapi itu hal yang sangat keliru. Anak akan merasa minder dan menahan malu sebisa mungkin. Menurut salah satu ulama almarhum Syekh Ali Jaber, menyelipkan sebuah contoh yang merupakan hasil observasi dari sekitarnya. Contoh pas jemput anak ke sekolah, malah ada yang pernah berkata saking menghina anaknya, "Saya heran, bagaimana punya anak seperti kamu?
apalagi di depan orang, di depan kawan-kawannya. Anak bisa saat itu tidak menangis di depan orang tuanya, tapi ia sudah mati rasa. Nah, akhirnya menjadi hati kecil, lalu orang tua susah membina anak untuk menjadi anak solih atau solihah karena hatinya sudah hancur terlebih dahulu. Itulah yang namanya durhaka orang tua kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tuanya, kata almarhum Syekh Ali Jaber. Nah, untuk para orang tua nih, kalau ada sebuah perilaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa nasihati tidak di depan orang lain. Perbedaan nasihat dan fadilah ini harus kalian ketahui sebagai orang tua, sahabat. Ada perbedaan tipis antara nasihat dan juga fadihah. Nasihat adalah mengingatkan dengan cara yang baik, namun fadihah adalah membukakan aib anak di hadapan orang lain. Nah, itu sangat dilarang oleh agama, sahabat. Selanjutnya nomor 3, membandingkan anak dengan orang lain. Di dalam lubuk hati para orang tua mungkin sudah tahu bahwa membandingkan anak dengan orang lain akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak enak, sakit hati, sahabat. Perbandingan akan membuat anak kecil hatinya akan hancur. Selain itu, sahabat, anak bisa menjadi benci dengan orang tersebut, terutama orang tuanya atau orang yang menjadi perbandingan bagi dirinya, sehingga akan selalu berlawanan arah. Situasi akan semakin gawat ketika anak dibandingkan dengan saudara kandungnya sendiri, dimana ketemu kalau diajak main gak mau karena orang tua selalu membandingkan, apalagi kalau anak punya adik-adik yang lain. Menurut Syekh Ali Jaber, menjabarkan orang tua sebagai orang dewasa, kalau ada yang membandingkan dengan orang lain, pasti orang tua tersinggung. Nah, begitupun juga dengan anak-anak kalian, sahabat. Selanjutnya nomor 4, mencintai dengan syarat. Cinta orang tua kepada anak harus tulus sepanjang hayat, bukan cinta dengan syarat. Cinta dengan syarat akan menanamkan kepada anak bahwa dirinya harus memenuhi syarat ideal untuk disayang oleh orang tuanya. Seolah-olah nih, cinta yang orang tua tunjukkan kepadanya tidaklah ikhlas. Mungkin anak hanya diam karena ia belum mampu menyampaikan perasaannya. Meskipun begitu, sahabat, orang tua harus bisa peka karena anak menyampaikan perasaan dari tindakan dan perilakunya. Begitu dia melihat seorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang, biarpun orang itu bukan keluarganya, ia akan ke sana, bukan kepada kalian sebagai orang tuanya. Hal ini terjadi karena ia seperti kehilangan rasa sayang di rumahnya. Ketika mengajarkan anak nih, sahabat, pupuklah dengan ketulusan. Dengan begitu, anak juga menyukai apa yang orang tua ajarkan kepadanya tentang kebaikan. Selanjutnya nomor 5, menyampaikan informasi yang salah. Menyampaikan informasi yang salah juga termasuk dosa orang tua terhadap anak, sahabat. Anak itu adalah peniru ulung dan seperti spong. Orang tua mesti memilih informasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak tercinta. Nah, kita contohkan nih, informasi bahwa laki-laki tidak boleh menangis atau saat anak menangis. Orang tua seketika menyentak dengan ucapan jangan cengeng, padahal siapapun bisa menangis loh saat merasa sedih, terharu, dan emosi lainnya. Penelitian dari Harvard Medical School menyatakan menangis sebagai mekanisme untuk melepaskan stres dan rasa sakit emosional. Lalu menangis juga menguatkan ikatan batin antara orang tua, antara keluarga, sahabat. Penelitian menemukan bahwa saat perasaan sulit terlalu disimpan di dalam diri kita nih, dalam hati, akan berdampak buruk bagi kesehatan. Tubuh akan terasa kurang tangguh, penyakit kardiovaskular, hipertensi, hingga kesehatan mental yang menurun seperti mengalami stres, depresi, juga kecemasan. Selanjutnya nomor 6, selalu memberi ancaman. Nah, alangkah lebih baik orang tua tidak memberikan ancaman kepada anak agar manut. Dari sisi psikologi, sahabat, sampai jiwanya nih, anak mampu menguasai 7 bahasa di masa emas usia 2-7 tahun. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa tersebut. Jangan sampai anak tidak malas belajar, anak malas belajar, anak main terus, lalu kalian nih memberi ancaman seperti disentil ataupun dipukul. Itu sangat tidak baik, sahabat. Malahan di dalam agama Islam juga ada bahasa goyrok mubarohin,
tidak membuat luka kepada anak, walaupun memang anak harus dipukul, tapi tidak boleh luka, sahabat. Itu sudah sangat jelas di dalam ajaran agama kita. Selanjutnya nomor 7, melarang tanpa sebab. Hindarilah mematikan nalar kritis anak ketika bertanya. Orang tua melarang, cobalah untuk menjelaskan sebab dan akibatnya. Dengan demikian anak jadi belajar konsekuensi apa yang telah mereka lakukan. Contoh lainnya yaitu ada menghabiskan makanan misalnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, innakum la tadaruna fi ayyihil barokah, yang artinya sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian terdapat berkah. Banyak hal yang perlu kita perbaiki, sahabat. Bukan hanya doa mengharapkan anak solih-solihah, tapi harus ada contoh yang baik dari kedua orang tuanya. Selanjutnya nomor 8, menghancurkan perasaan atau kepercayaan diri anak. Hati-hatilah ketika berkata. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mengatakan kalimat buruk kepada anak dapat menyebabkan kepercayaan dirinya runtuh. Efeknya nih, bisa bertahan hingga ia dewasa. Ia merasa tidak dicintai, tidak mengetahui harga dirinya, minder, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Selanjutnya nomor 9, mendoakan yang buruk. Dosa orang tua terhadap anak selanjutnya di urutan ke-9, yaitu mendoakan hal buruk kepada anak tercinta. Saat sakit hati, lebih baik diam untuk menahan diri dari mendoakan yang buruk kepada anak. Rasulullah bersabda, melarang orang tua mendoakan anaknya doa dengan doa yang buruk, sahabat. Kalau Allah kabulkan, maka bisa menyesal. Penyesalan datang di akhir, kalau di depan namanya pendaftaran. Selanjutnya yang terakhir di urutan 10 dari 10 dosa orang tua pada anak, yaitu suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Kalanya orang dewasa ingin merasa hadir saat kumpul bersama, supaya terasa asik, lontarlah obrolan dengan perkataan yang sesungguhnya itu adalah aib anak, seperti orang tua membongkar aib anak di hadapan orang lain. Seperti manusia pada umumnya nih, anak mempunyai perasaan dan akal untuk memproses lawakan yang benaran lucu atau mengolok-olok. Nah, ada banyak bahan obrolan lain untuk membesarkan hati anak. Jangan mengubar aibnya yang masih dapat diperbaiki. Itulah, sahabat, penjelasan kami tentang 10 dosa orang tua kepada anaknya. Marilah menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya dengan memperbaiki diri dan komunikasi kepada sang buah hati tercinta. Salah satu caranya yaitu ajari akidah kepada anak secara dini dan juga sabar, dan tanpa menghakimi seperti berwakaf. Nah, itulah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.